ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan makna dan tujuan kebijakan kota perempuan dalam konteks hukum dan politik. Yang kedua, menganalisis bagaimana patriarki bekerja di dalam sistem hukum dan putusan pengadilan. Yang ketiga, mengkaji secara kritis putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan perspektif feminis legal teori. Yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan gender substantif melalui peran lembaga keadilan. Adapun kota sebagai strategi afirmasi. Yang pertama, dasar hukum kota perempuan, di mana pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimana berbunyi mewajibkan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Dan pasal yang kedua yaitu 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi menjamin hak atas perlakuan yang adil dan perlukan khusus bagi kelompok tertentu untuk mencapai kesetaraan. Adapun tujuan kota yang pertama yaitu afirmasi sementara atau biasa disebut dengan temporary special measure untuk memperbaiki ketimpangan historis akibat patriarki. Yang kedua yaitu memberikan ruang bagi perempuan agar bisa masuk dan berperan dan juga berpengaruh dalam lembaga pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah problem implementasi. Nah, kota sering hanya dipenuhi di atas kertas, yang berarti perempuan masuk daftar calon, tapi dia ditempatkan dan diposisikan di tempat yang tidak strategis. Di lembaga hukum, jumlah hakim perempuan masih minim di posisi penting. Contohnya, di ketua pengadilan tinggi atau hakim agung. Akibatnya, representasi formal tidak otomatis menciptakan perubahan yang substantif. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan berpikir saya. Baik, saya akan menjelaskan patriarki dalam sistem hukum. Apa sih itu patriarki? Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, otoritas, dan moralitas, sementara perempuan dianggap lebih emosional dan domestik, di mana laki-laki dianggap lebih pantas memimpin daripada perempuan karena perempuan dianggap lebih emosional dan domestik dan hanya cocok untuk mengurus rumah tangga. Jadi, dalam masyarakat patriarki, posisi laki-laki biasanya lebih diuntungkan. Selanjutnya, manifestasi patriarki dalam hukum. Pertama, bahasa hukum maskulin. Bahasa hukum yang sering dibuat dari sudut pandang laki-laki sehingga pengalaman perempuan tidak terwakili dengan baik. Kedua, pertimbangan moral yang bias gender. Contohnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual justru disalahkan karena dilihat dari segi berpakaian dan berperilaku, bukan malah melihat pelakunya. Yang ketiga, minimnya empati struktural terhadap pengalaman perempuan. Selanjutnya, akibatnya hukum yang tampak netral sebenarnya memproduksi ketimpangan gender dan menciptakan glass ceiling bagi perempuan dalam lembaga hukum, di mana glass ceiling adalah hambatan perempuan untuk menaiki
posisi penting dalam lembaga hukum. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, adapun yang ketiga adalah Mahkamah Agung sebagai cermin budaya hukum. Mahkamah Agung atau MA memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya sebagai lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai pembentuk budaya hukum. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MA mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan dapat menunjukkan apakah sistem hukum yang berlaku lebih progresif atau masih didominasi oleh pandangan patriarkal. Dan yang keempat ada contoh putusan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, putusan nomor 697K/Pidana Susila/tahun 2015 menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, meskipun hakim mengakui kesalahan pelaku, terdapat kecenderungan untuk menyinggung perilaku korban dengan alasan tidak menjaga diri. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi lebih ringan. Hal ini mencerminkan adanya praktik victim blaming dan bias moralistis yang kurang empatik terhadap korban, yang sayangnya masih ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan. Namun, ada juga putusan MA yang menunjukkan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan substansif. Putusan nomor 22P/Hak Uji Material/tahun 2009. Misalnya, terkait dengan uji materi terhadap peraturan KPU yang mengatur kuota 30% perempuan dalam peralihan legislatif. Dalam putusan ini, MA menolak permohonan uji materi dan menegaskan bahwa kuota tersebut merupakan langkah afirmatif yang penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan. Putusan ini sejalan dengan semangat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau bisa disebut dengan CDAW yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, putusan-putusan MA dapat menjadi cermin bagi budaya hukum di Indonesia yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai progresif dan pandangan lebih konservatif. Penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi putusan-putusan MA agar lembaga ini dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi sebelumnya, yaitu analisis teoriti, feminis legal theory, ada yang biasa disingkat dengan FLT. Adapun 3 pilar utama dalam FLT, yaitu yang pertama, karakter pada netralitas hukum. Yang kedua, pengalaman perempuan sebagai sumber hukum. Dan yang ketiga, keadilan substantif. Baik, itu saja mungkin sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Transformasi menuju keadilan substantif berarti hukum harus benar-benar dirasakan oleh semua orang, terutama kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan pelatihan hakim berperspektif gender diperlukan agar mereka memahami perbedaan pengalaman hukum antara laki-laki dan perempuan. Implementasi pedoman paradigma berperspektif gender dari MA harus dijalankan secara konsisten untuk menjaga bias dalam putusan. Representasi perempuan di posisi strategis perlu ditingkatkan sehingga keputusan lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap isu perempuan. Jurisprudensi progresif juga harus dibangun untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, terutama dalam kasus kekerasan dan diskriminasi.